Dikasih kekurangan malah kurang ajar. Begitulah gambaran kasus yang lagi viral belakangan ini. Nah, film kali ini mirip banget sama cerita Agus No Hand berjudul Virgin Territory yang dirilis pada tahun 2007, menceritakan tentang seorang pria muda yang buta dan tuli, dirawat di gereja tua yang isinya biarawati cantik tapi barbar. Mulai dari ganti baju sampai mandi bareng-bareng. Namun berbeda dengan si Agus, pria ini ternyata nggak buta atau tuli, alias normal-normal aja. Waduh, wahai penonton Lini Mas yang budiman, Mas, Mbak, Kang AA, Mang, Teteh, dan seluruh yang tersebar di Nusantara, alangkah baiknya absen dulu di bawah dengan bahasa daerah kalian masing-masing. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film ini berlatar pada zaman Renaissance, ketika gereja memegang kekuasaan besar, namun banyak mendapat kritik karena korupsi dan gaya hidup mewah para pemimpinnya. Keadaan ini memicu kekecewaan masyarakat. Ditambah lagi saat itu juga terjadi wabah yang disebut Black Death, dan muncullah kekacauan di berbagai tempat. Tapi disclaimer guys, cerita kali ini cuma fiktif belaka. Kalau ada bagian yang barbar, ini cuma film. Lanjut. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Lorenzo yang hobi banget berjudi. Karena keberuntungannya yang unlimited, ia selalu menang dalam permainannya. Namun sialnya, saat itu ia mengalahkan Gerbino, seorang ketua dari perkumpulan penjahat di kota itu. Di samping itu, Lorenzo juga sempat ngegebet gadis kaya bernama Pampi, yang juga ditaksir oleh Gerbino. Alhasil, ia pun diburu oleh komplotan Gerbino. Lorenzo yang gesit ini pun berhasil kabur dari kejaran itu. Lorenzo Why is he still alive, Andruccio? Keesokan harinya, Lorenzo diberitahu oleh teman-temannya kalau dia sekarang adalah buronan Gerbino dan menyuruhnya untuk melarikan diri dari kota itu dengan kuda. Di sisi lain, terlihat Gerbino mencoba memaksa Pampi untuk menikah dengannya dengan alasan bahwa almarhum ayahnya Pampi memiliki utang yang besar. Ia pun mengklaim bahwa Pampi sekarang menjadi miliknya. marry me. Di tengah pelarian Lorenzo, ia bertemu dengan seorang pria. Ia menanyakan tempat yang aman untuk bersembunyi. Pria itu sambil membawa mantan tukang kebun milik gereja ayah Pampi yang terinfeksi wabah, menyarankan Lorenzo untuk berpura-pura menjadi tukang kebun dengan berlagak tuli dan bisu. Karena gak ada pilihan lain, Lorenzo mengikuti saran tersebut. Untuk menghindari kejaran, Lorenzo memanjat pohon dan bersembunyi. Ia berhasil mengelabuhi pengejarannya. Namun sialnya, Lorenzo dikerumuni oleh para biarawati cantik. Mereka mengira jika Lorenzo adalah anugerah yang turun dari surga, karena di zaman itu orang-orang lebih mempercayai hal magis di setiap kejadian. Lorenzo yang tak sadarkan diri pun dibawa oleh Sister Caterina dan Gabriela. Mereka menganggap Lorenzo adalah malaikat dari Tuhan, mulai mengagumi ketampanannya. Karena khawatir terluka, mereka pun sepakat untuk memeriksa dengan cara membuka baju Lorenzo. Tiba-tiba, hal tak terduga dilakukan Suster Caterina. Nggak cuma itu, setelah itu Catherine pun berkata, dan Sister Gabriela ngelakuin hal yang sama. Waduh, mereka berdua kenapa cuy? Barbar banget. Karena tak merespon, Sister Gabriela memutuskan untuk memberikan nafas buatan. Sudah pasti melalui bibir Lorenzo. Namun tiba-tiba datanglah ketua dari biarawati yang bernama Lisabetta. Suster Lisabetta sangat terpesona dengan ketampanan Lorenzo. Ia pun bertanya apakah dia buta dan tuli. Lorenzo hanya terdiam, yang menandakan itu benar adanya. Kemudian kedua suster itu diperintahkan untuk membersihkan Lorenzo. Ketika Lorenzo sedang membersihkan diri, kedua suster itu tampaknya sedang mengawasinya. Dan tiba-tiba hal membanggongkan pun terjadi cuy.
Keesokan harinya, Pampi terlihat murung memikirkan pernikahan paksanya dengan Gerbino. Tak lama datanglah sahabatnya Philomena yang mengajaknya untuk pergi ke gereja. Usai berdoa, Pampi juga bertemu dengan teman lainnya yang bernama Elisa. Mereka pun berbincang tentang kondisi dunia saat ini yang dilanda wabah Black Death. Pampi mengajak teman-temannya untuk pindah ke gereja milik almarhum ayahnya. Ia juga menceritakan tentang pernikahannya dengan Gerbino akibat utang besar ayahnya kepada pria tersebut. Elisa yang mendengar itu sangat terkejut. Ia pun bertanya tentang hubungan Pampi dengan Lorenzo. Elisa pun menyindir kalau saja dia all out memberikan kesuciannya kepada pria itu, pasti Lorenzo tak akan meninggalkannya. Namun berbeda dengan Philomena yang taat agama, dan lebih baik ia pun menjaga kesuciannya sebelum menikah. Tak lama datanglah Gerbino and the Gang. Ia memperingatkan agar semua orang berhati-hati terhadap wabah saat ini, khususnya menekankan kepada Pampi bahwa ia akan segera menghabisi Lorenzo. Merasa terdesak, Pampi pun memutuskan untuk menjadi biarawati di gereja milik keluarganya. Langkah ini ia ambil untuk melindungi dirinya dari paksaan Gerbino. Sahabat-sahabatnya seperti Philomena, Elisa, dan beberapa orang lainnya berencana untuk menyusul Pampi ke gerejanya tersebut. Namun karena pada zaman itu nggak ada Google Maps, mereka pun harus mengandalkan insting untuk mencari lokasi gereja tersebut. Sementara itu, terlihat Pampi yang sedang mengenakan seragam biaranya. Pampi tak sengaja melihat Lorenzo bekerja di tempat itu juga. Ia terkejut dicampur aduk dengan rasa senang. Para biarawati pun memberitahu jika Lorenzo adalah tukang kebun yang dianggap anugerah dari Tuhan karena tuli dan bisu. Keesokan harinya, saat Lorenzo sedang bekerja, salah satu biarawati yang emang udah terbiasa ngelakuin kegiatan penonton harapkan dengan Lorenzo memanggilnya untuk mencari semak. Waduh, sialnya hal ini juga disaksikan oleh Pampi dan seketika membuatnya menjadi kecewa kepada Lorenzo. Waduh, terciduk cuy. Di sisi lain, terlihat Gerbino dan sekutunya yang sedang berlatih pedang di rumah megah milik ayah Pampi. Tiba-tiba, datanglah seorang pria bernama Kon tanpa tol. Kon, yang dilanjutin cuy. Kon yang ingin melamar Pampi dan mengira Gerbino adalah ayah dari Pampi. Mendengar itu, Gerbino pun hendak menghabisi pria itu. Namun karena ia belum resmi menikah dengan Pampi dan dari tampilan Kon menandakan dia bukan orang biasa, ia pun mengurungkan niatnya itu dan mengatakan jika Pampi sudah tak tinggal di sini. Sebelum pergi, Kon pun mendapat informasi dari salah satu pelayan Pampi tentang keberadaan majikannya itu. Setelah itu, Kon dan pasukannya bergegas ke lokasi Pampi. Kembali lagi ke Lorenzo yang berada di kamarnya usai dia bekerja. Tak lama datanglah dua biara membawakannya makanan dan minuman. Lorenzo kembali memerankan dirinya menjadi bisu dan tuli. Ternyata ada udang di balik bakuan dari kedua suster ini. Mereka yang terpesona dengan ketampanannya mengaku jika secara diam-diam mereka mengetahui tentang kejadian yang penonton harapkan Lorenzo di semak dan kebun buah bersama suster lain. Waduh, maka dari itu maksud kedatangan mereka di sini untuk mendapatkan hal yang sama layaknya suster yang lain. Waduh, Lorenzo di sini hanya terdiam karena masih memerankan peran bisu dan tuli. Namun tiba-tiba ya, mereka pun berujung ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Komen di bawah kalau kalian juga pingin jadi Lorenzo. Kalau gua sih nggak mau ya, nggak mau nolak. Kalau kalian suka dengan video ini, subscribe untuk dukung channel ini masa. Scene pun berpindah, memperlihatkan sahabat Pampi yaitu Elisa, Philomena dan pacarnya yang bernama Dioneo, Dino, Paman Roger, dan satu orang pendeta sedang di dalam perjalanan menuju lokasi Pampi. Philomena dengan bangga bilang kalau dia dan pacarnya Dioneo tak pernah ngelakuin hubungan sebelum menikah, karena mereka sangat menjaga kesucian masing-masing. Tak lama ketika Philomena dan yang lainnya sudah duluan, Dioneo dan Dino dikejutkan dengan sesosok tobrit dari desa setempat. Waduh, mereka menawarkan dua pria ini sebuah sesuatu yang sangat fresh dan sangat nikmat untuk dicicipi.
Waduh, apaan tuh? Dua pria ini pun memutuskan untuk mengikuti gadis itu. Mereka pun dibawa ke sebuah ternak. Dan bener aja, sesuatu yang fresh dan nikmat untuk dicicip itu ternyata adalah, ya elah, mencicipi susu sapi dari sumbernya langsung. Waduh, gak cuma sampai di situ aja. Namun pada akhirnya mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Tapi tiba-tiba Philomena datang dan melihat itu. Akibatnya Dioneo pun kena omel. Ia pun hanya beralasan kalau ia hanya sedang menikmati susu dari sapi. Waduh. Di gereja, Pampi diajak oleh biarawati lain untuk membawakan air ke tempat Lorenzo. Karena cemburu dan marah, Pampi pun langsung. Namun di sini Lorenzo tak tahu jika itu adalah Pampi. Kemudian Lorenzo dibawa ke kamarnya ketua biarawati. Lagi-lagi untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Scene berpindah memperlihatkan Kon dan pasukannya dalam perjalanan menuju Pampi. Namun hal ini rupanya diketahui oleh Gerbino. Alhasil Gerbino pun menghadang pasukan itu. Rupanya Kon di sini lebih unggul. Karena di zaman itu tak semua tahu tentang senjata api. Di sisi lain terlihat sahabat Pampi yang sedang beristirahat. Dioneo pun mengigau sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan oleh dewi-dewi. Hal ini jelas membuat Philomena menjadi marah. Dan You filthy disgust! kembali lagi ke Pampi yang sedang mengawasi Lorenzo bekerja. Dirinya yang tak mau Lorenzo menjadi bahan untuk biarawati lain mencari cara untuk mendekatinya. Usai pria itu bekerja, Pampi pun modus juga mengantarkan makanan. Namun Pampi tak ingin Lorenzo tahu tentang keberadaannya. Ia pun menutup wajahnya di balik kain. Ia juga menutup mata Lorenzo. Kemudian, dia pun membasahi bibirnya. Setelah itu, Pampi meninggalkan Lorenzo tanpa melakukan adegan selanjutnya. Iya, hal ini malah membuat Lorenzo menjadi penasaran dengan sosok misterius dari biarawati ini. Di perjalanan, Philomena yang semakin kesal dengan pacarnya itu menghukumnya untuk jalan kaki. Karena muak dikekang, Dioneo pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Karena tak ingin terjadi apa-apa pada pacarnya, Philomena pun mengikutinya ke tengah hutan. Ia pun mencoba membujuk Dioneo untuk baikan. Ia mengajaknya untuk melanjutkan komitmen mereka menjalin hubungan secara halal. Namun akhirnya Dioneo pun jujur kalau ia terpaksa selama ini. Apalagi pada faktanya dia adalah seorang laki-laki dewasa yang wajar jika nafsunya tak tertahankan. Namun tiba-tiba Philomena pun membasahi bibirnya. Karena situasi yang nyaman dan juga nyemak-nyemak di hutan nih cuy. Mereka pun bablas ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Karena mereka baru pertama kali, Dioneo yang lepas kendali akhirnya kebobolan cuy. Yang membuat Philomena bertanya, apakah getah lengket menjijikan ini? Waduh, namun tiba-tiba mereka diciduk oleh para bandit hutan. Lalu mereka ditawan ke markas para bandit itu. Dan ternyata teman-teman yang lain juga sudah ditawan di sana, termasuk Elisa. Ketua bandit yang ganjan itu berkata kepada Philomena dan Elisa kalau mereka mau diperlakukan seperti ratu, mereka harus melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersamanya. Dan sudah jelas Philomena menolak itu mentah-mentah. Namun berbeda dengan Elisa yang rupanya tertarik dengan pria itu. Dengan kebarbarannya, Elisa pun menghampiri si ketua. Dan tiba-tiba si ketua pun tercengang dengan itu dan merasa senang. Mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Setelah itu Elisa pun menghampiri Philomena dan menyusun rencana kabur dengan cara mengadakan pertunjukan tari berdua. Awalnya Philomena menolak itu, namun karena kasihan melihat teman-teman disandra, ia pun mengiyakan rencana itu. Mereka berdua mulai merayu para bandit itu. Gentlemen, let's hear
Di tengah pertunjukan, Elisa menantang semua bandit itu untuk memperlihatkan senjata kejantanan mereka dan memberikan hadiah yang penonton harapkan kepada bandit yang senjatanya paling besar. Please order. You. Rupanya, terdapat salah satu bandit yang senjatanya paling cilik cuy. Philomena dan Elisa pun ngerosting bandit itu. That's very small. Alhasil semua bandit pun tertawa dan ikut membuli juga. Hal ini rupanya membuat para bandit itu menjadi ribut satu sama lain dan berhasil mengalihkan mereka. Philomena dan yang lainnya pun berhasil kabur dari sana. Kembali lagi ke Pampi yang mulai geram melihat tingkah Lorenzo yang main serong kesana kemari. Akhirnya ia pun ngelapor ke kepala biarawati bahwa sebenarnya Lorenzo tak tuli dan bisu karena ia sempat melihatnya bernyanyi di hutan. Mendengar itu, ketua biarawati pun menghampiri Lorenzo yang sedang tertidur. Ia pun berbisik di telinganya dan kemudian... Sebelum lanjut, komen di bawah. Kira-kira Lorenzo bakal diapain ya? Komen cuy. Hal ini seketika membuatnya diusir di gereja itu. Di sisi lain terlihat Count yang ingin menyeberangi sungai. Namun tiba-tiba ia di sini bertemu dengan Elisa yang sedang mandi di sungai itu. Mereka pun mengobrol, terlihat bahwa keduanya saling tertarik satu sama lain. Count memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju pernikahan. Sementara Elisa juga mengatakan hal yang sama. Di sini Count malah menganggap Elisa adalah Pampi yang ia cari. Ia pun bertanya, apakah kau adalah Pampi? Elisa tak menjawab pertanyaan itu. Dan dengan barbar, malah keluar dari sungai tanpa sehelai benang pun. Waduh. Dan Have all women hold dear. Just great. di sisi lain terlihat Lorenzo yang bingung mau kemana. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh Pampi yang akan pulang. Pampi dalam suasana hati yang kecewa memberitahukannya bahwa ia akan segera menikah dengan Gerbino. Lorenzo terkejut mendengar kabar itu dan memohon agar Pampi memikirkan ulang keputusannya tersebut. Di saat bersamaan, terdapat seorang pria lain yang menggantikan peran tukang kebun dari Lorenzo. Ketua biara pun menyambut pria itu layaknya Lorenzo di awal film. Namun tak seperti Lorenzo, pria ini tak mengklaim kalau dirinya bisu dan tuli. Hal ini malah membuat ketua biara sangat senang atas kejujurannya. Dan dia pun mendapat hadiah berupa kembali ke Lorenzo dan Pampi. Mereka akhirnya tiba di mansion milik ayah Pampi. Lorenzo merasa minder berada di tempat tersebut, terutama saat mengetahui rencana Pampi yang menikah dengan Gerbino. Ia pun hendak pulang, namun Pampi menyuruhnya untuk menginap satu malam. Saat makan malam, Lorenzo dengan jujur mengungkapkan perasaannya sebenarnya bahwa ia jatuh cinta dengan seorang biara misterius di gereja. Tanpa menyebut nama, ia menggambarkan sosok itu sebagai wanita yang membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Pampi yang mendengar itu pun sadar bahwa Lorenzo sedang membicarakan dirinya. Dengan penuh keyakinan, ia akhirnya mengaku sebagai biarawati yang dimaksud. Pampi berkata, kalau kau masih ingat saat itu, mungkin kau bisa membuktikannya lagi. Ia pun membasahi bibir Lorenzo agar ia dapat mengenali kembali. Namun tiba-tiba datanglah Gerbino and the gang. Karena melihat Lorenzo yang masih berani mendekati Pampi, ia pun berniat untuk menghabisi Lorenzo. Namun hal ini dihentikan dengan Pampi yang bilang kalau ia bersedia menikah dengan Gerbino. Kemudian Lorenzo pun dikurung di sebuah penjara bawah tanah. Mendengar itu, Pampi yang marah menyuruh Gerbino untuk meloloskannya segera. Setelah itu, ia akan memanggil pendeta untuk pernikahan mereka. Setelah Lorenzo bebas, ternyata pendeta itu adalah pria yang menggantikan Lorenzo sebagai tukang kebun di hari lalu.
Pumpy dan Gerbino melakukan konseling pengakuan dosa dengan pendeta itu. Pumpy menjelaskan tentang hubungannya dengan Lorenzo. Ia sebenarnya tak mau menikah dengan Gerbino dan meminta pendeta itu untuk membantunya. Namun pendeta itu menyarankan untuk tetap bersama Gerbino. Pumpy pun ngelakuin ini. Disogok cuy. Berbeda dengan Pumpy, Gerbino malah mengakui semua kebejatannya, dari merampok hingga membunuh banyak orang. Mendengar itu, pendeta pun mencari cara agar Pumpy tak menikah dengan orang seperti ini. Ia mengatakan jika ia ingin menikahi Pumpy, maka pada awal pernikahan, Gerbino harus menahan hasratnya selama 30 hari untuk menyucikan dirinya dari semua dosa yang ia buat. That's stupid. Kembali ke Lorenzo yang hendak dihabisi oleh dua pasukan Gerbino. Rupanya pasukan ini mengaku jika dirinya sebenarnya tak ingin menjadi seorang pembunuh dan akan melepas Lorenzo jika ia mau menyimpan rahasia ini. Namun ini sebenarnya hanya tipu muslihat dari pasukan itu, karena tiba-tiba tapi untungnya di saat yang sama datang Count dengan kudanya, bertanya di mana lokasi mansion milik ayah Pumpy. Dengan polosnya, Lorenzo yang tak tahu Count ini memberitahukannya dan Count sangat berterima kasih kepadanya. Nah, tibalah hari pernikahan Gerbino dan Pumpy yang dipimpin oleh pendeta tukang kebun itu. Dengan sengaja sang pendeta mengulur pernikahan itu dengan ngelakuin hal-hal yang gak penting. Karena merasa dipermainkan, Gerbino pun langsung. Karena terpaksa, pendeta itu pun menyatakan bahwa keduanya sah telah menikah. Namun tiba-tiba, Count pun tiba di sana. Di sini ia ingin membalaskan dendamnya karena semua pasukannya telah dihabisi oleh Gerbino. Terlihat juga Lorenzo yang baru datang. Karena Count membawa senjata api, Gerbino pun menjauh. Namun Lorenzo pun melawan anak buah dari Gerbino. Hal ini membuat Count menganggap Lorenzo ada di pihaknya. Mereka pun sepakat untuk melawan Gerbino. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Semua anak buah Gerbino kini telah dihabisi. Dan Count berhasil melumpuhkan pedang dari Gerbino. Lorenzo yang tak ingin membunuh secara langsung meminta izin secara jantan untuk beradu pedang dengan Gerbino di antara pinggiran sumur yang sangat besar dan dalam. Jadi siapa yang jatuh ke dalamnya secara otomatis akan tewas. Dan aksi baku pedang pun terjadi. Di mana pada akhirnya Lorenzo berhasil mengalahkan Gerbino. Pumpy yang baru aja resmi menikah beberapa menit lalu, kini akhirnya resmi menjanda. Pumpy menghampiri mereka. Dan Count pun mengajak Pumpy untuk menikah. Dengan sopan, Pumpy menolak itu. Awalnya Count kecewa atas semua perjuangan yang udah ia lewati. Ketika Pumpy membuka penutup wajahnya, barulah Count tersadar jika Pumpy yang ia maksud adalah Elisa yang ia temui di sungai. Dan datanglah Elisa dari belakang Pumpy. Karena udah saling jatuh cinta, Count pun memilih Elisa. Dan mereka pun bertukar jigong. Di saat yang sama, ternyata Lorenzo udah pergi dari sana. Pumpy pun langsung mencari Lorenzo. Film pun ditutup dengan Pumpy yang kini telah siap untuk menikah dengan Lorenzo. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa dipetik adalah bahwa di tengah kekacauan hidup, keberuntungan dan kecerdikan bisa menjadi alat untuk bertahan. Lorenzo mewakilkan simbol manusia biasa yang memiliki kelemahan, tetapi terus berusaha mencari jalan keluar dari tekanan hidup. Cerita ini bersifat fiksi dan tak bertujuan untuk merendahkan atau menyerang agama atau institusi tertentu. Semua karakter, tempat, dan peristiwa dalam film ini hanyalah rekaan belaka dan tak mencerminkan kejadian nyata. Kalau kalian paling suka bagian yang mana nih? Komen di bawah. Gua Swin, ending yang sangat sopan.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video perjumpaan selanjutnya. Salam masak, mantap.